Dan, ada yang tahu nggak Mas Adi ini nge-rap juga loh? Tunggu tangan dulu, kalau yang pengen dengar Mas Adi nge-rap, minggu depan udah airplay, insya Allah ya. Minggu depan udah airplay. Dan sebelum dia stand up, gue udah tahu banget kalau dia bakalan jadi komik yang sangat lucu. Kenapa? Karena di Jakarta ada komik yang nge-rapnya gak bagus, tapi stand up-nya lucu. Gak apa-apa, gue gak punya Twitter. Saya satu-satunya komik yang gak punya Twitter. Oke. Blok. Dan gak tahu kenapa kalau misalnya ingat sama rap yang buruk, bad rapping itu kok ingatnya sama Tofu ya, bahwa apa kok ingat kalau Tofu loh. Sudah lupakanlah saja cita-cita kita yang berlalu. Ya mudah-mudahan komik yang nge-rap itu habis ini orang nggak lihat acara hipnotisan, boleh kabel, tetap lihat acara lu aja. Acara lu yang lama itu udah lucu kan, kena deh, itu lucu kan. Lu tetap di situ aja harusnya, nggak usah yang lain-lain gitu loh. Bisa? Orang. Aku sebenarnya sedang membayangkan karena waktu itu di Jakarta ada komik yang membahas tentang legalisasi ganja. Aku sedang membayangkan kalau misalnya ganja ini memang dilegalkan tenan loh. Keren loh. Kerennya ganja itu karena dia ilegal, man. Karena you break the law, man. Itu kerennya tuh di situ gitu loh. Kalau ganja itu ganja itu sudah resmi itu gak keren lagi. Aku kayak Cimeng Mudes. Masuk gudang garam kah? Lucu loh. Gudang garam Halim sih sana. Softpack loh. Lucu, gak keren gitu loh. Dan walaupun banyak gunanya sih, katanya banyak gunanya ya. Maksudnya katanya bisa jadi obat-obatan, bisa jadi lotion, bisa jadi apa. Dan yang terbersih waktu itu katanya bisa jadi tekstil. Wow. Jadi tekstil, jadi baju. Gue bayangkan dunia fashion di Indonesia pasti akan berubah semua. Akan banyak orang yang bajunya robek-robek kayak Hulk, tapi happy. Balik kantor, aku senang nih bosku ndesu, saya ceriat. Baju robek-robek kayak Hulk. Kebayang gak sih kalau misalnya Hulk itu? Dia Yimeng, kayak gimana sih Hulk ya? Yimeng, dan suhu kepala dari gigi terus sweat, terus berkuih berasap segala macam gitu. Susah loh, kasihan ya. Please don't make me angry. You don't like if I'm angry. Mau berasap gitu. Asyik, sekarang ngarang aku tuh sudah tekir. Sekitar Raiso. Lu kasihan deh, hijau normal, gede, kecil, biduran lu sih sudah. Bahaya nih, Raiso, jangan dibayangkan. Dan dunia fashion akan berubah semuanya. Bapak Giordano mungkin akan jadi lebih ceria, menawarkan dagangannya karena mungkin kaosnya terbuat dari cimeng gitu kan. Selamat pagi kakak. Selamat kali kakak, gitu. Kakak bete banget pakai baju kita doang. Ganti dong gitu. Anak-anak reggae gue rasa semuanya langsung pakai celana pendek semua karena jeansnya udah robek-robek semua pasti. Anak-anak reggae gitu. Dan semuanya berubah. Anak SMA juga berubah. Gak keren lagi anak SMA. Biasanya kita smuggle kan bawa menyelundupkan cimeng ke sekolahan gitu. Dan ini nggak perlu lagi, mereka nggak perlu bawa cimeng lagi, menyelundupkan lagi. Mereka cuma perlu bawa baju ganti. PT ya tau. Asal sama ini Butia udah di kampung. Orang saya masih jiran gitu. Kalau saya masih jiran ya, asu aku di kampung Butia, nah itu ya, asu. Dan nang kantin, aku kayak kelambi mudes, desa aku kayak kelambi mudes. Ya tau, asu nang angkat palsu deh. Asu kan berubah beda-beda. Dan berubah semuanya, cara kerja orang juga berubah. Pembantu akan berubah dan pekerjaan favorit pembantu adalah menjadi menyetrika. Itu akan jadi pekerjaan favorit mereka. Dan tadinya mereka nyetrika pakai apa namanya? Pakai lagunya Kangen Band gitu. Tapi kamu mulai berubah lama-lama jadi kecokot. Everything kecokot. Is everything alright? Kecokot. Habis ini kamu ngopel ya? Alright.
Aku sebenarnya aku nggak ngerti ya. Soalnya aku tahu tuh. Aku jadi nggak ngerti. Cimeng itu meninggalkan bau nggak sih di badan kita? Kayak rokok kan meninggalkan bau nggak sih? Meninggalkan bau ya. Tapi kalau meninggalkan bau, ada rokok itu yang gue tahu adalah meninggalkan bau di baju, di badan, di mulut pastinya, di mulut. Dan satu hal di mulut yang dimana bau rokok itu benar-benar tertinggal di dalam mulut itu di mana coba? Di lidah. Kenapa di lidah? Saya punya cerita. Saya punya pengalaman pribadi tentang ini. Jadi waktu itu saya ngedate sama cewek. Gak perlu saya sebutkan orangnya, dia gak bisa datang malam ini. Oke, ngedate sama cewek, ngobrol segala macam. Ya semuanya berjalan dengan lancar lah. Hahaha, segala macam. Dia pikir saya lucu, saya pikir dia cantik, segala macam gitu-gitu. Akhirnya nganterin pulang sampai depan rumahnya biasanya. Memang gak langsung pulang, cuma nganterin depan rumahnya doang. Berarti set, matiin mesin dulu, ntar kita ngobrol dulu. Oke, Mas, makasih ya, kamu hari ini lucu banget deh. Makasih ya, kamu juga hari ini cantik banget. Dan kalian sudah mulai menatap. Tiba, kita mengharapkan sesuatu hal yang kita inginkan gitu. Ketika kita sudah mulai menatap, terus gitu sampai di satu titik di mana kita berpandangan dan terjadilah hal yang diinginkan itu. Nah, enak pasti. Masa sih banyak yang jawab, masa sih? Lo tau gak sih kalau misalnya kamu horny, itu tuh aroma tubuh itu menjadi semakin keluar gitu, semakin keluar. Iya. Saya tahu itu dari Mas Reza. Saya tahu itu dari Mas Reza. Waktu itu dia pernah kasih pelatihan buat saya bahwa ketika kita horny, itu aroma tubuh itu semakin keluar gitu. Dan dia penuh mendukung aroma tubuh yang ada di kita gitu. Ketika sedang mencari, tadi sudah terjadi hal yang diinginkan. Terus kemudian saya mencari hal-hal yang lebih saya inginkan lagi. Dan sudah mulai mencium-cium yang lain-lain gitu kan. Terus mulai mencium rambutnya gitu kan. Oh, Francesca Fusco. Oh bukan. Ini bukan. Ini Jamal Hamadi. Oke, terus turun lagi ke bawah. Terus mulai ke dada. Dada yang bukan toket. Dada. Baru gue minyak tawon. Baby kamu masuk angin ya. Terus mulai berubah. Kadang-kadang kan kita menjadi liar, kita menjadi kemana-mana. Kita ada. Saya waktu itu saya berubah. Apa ya? Menuju ke ketek. Entah kenapa menujunya ke ketek. Saya nggak ngerti juga kenapa gitu. Dan kalau misalnya kamu ke ketek, itu bisa beruntung, bisa enggak? Kalau beruntung, kamu bisa dapat Rexona di roll on. Oke. Terus kalau misalnya kamu tidak beruntung, bahkan Kipural Herosin Dia beda bayi deh. Pantesan buket. Tawas. Dan semakin ketika sudah mendapatkan hal yang lebih diinginkan, maka kita turun lagi, semakin turun menjadi mencari hal yang paling diinginkan. Dan ketika saya sudah meraih hal yang paling saya inginkan itu, tiba-tiba saya jadi subasa lagi. Peng. Langsung kenal gitu lagi. Dan itu adalah suatu bau yang saya tidak suka. Bau itu langsung takut.